Oke, halo Sobat MyTech Audio semua. Welcome back di tahun 2025 ini. Mengawali tahun ini, saya akan mereview sebuah TWS terbaru dari Eagle. Ini adalah Eagle Quiet Buds 2, teman-teman. TWS yang sebenarnya dirilis oleh Eagle di akhir Desember 2024 lalu, tapi baru sempat saya review saat ini. Karena pada saat itu sudah terlalu mepet ya sama video akhir tahun. Jadinya ini saya tunda beberapa hari, teman-teman. Jadi sebenarnya TWS ini produk tahun lalu, akhir tahun lalu, tapi baru sempat saya bikin videonya sekarang. TWS ini dijual di harga Rp289.000 ketika saya cek di marketplace. Sekaligus menempatkan TWS ini berada di kelas harga yang sama dengan salah satu pesaing utamanya sekaligus TWS of the Year saya tahun lalu, Anker R50i NC. Dan juga saudaranya Eagle Quiet Buds S, teman-teman. Dan di dalam paket pembeliannya kita akan dibawain aksesoris standar seperti eartip silikon berbagai ukuran, kabel charging USB-C ke USB-A, kartu garansi, dan kertas panduan. Di video ini saya akan share pengalaman saya selama menggunakan TWS ini 2 minggu terakhir, baik kelebihan maupun kekurangan dari TWS ANC non-stem ini. Secara desain, saya bisa lega karena akhirnya Eagle mengeluarkan TWS ANC tanpa stem setelah sekian lama. TWS ANC non-stem pertama dan terakhir dari Eagle sebelum ini adalah Eagle Quiet Buds Lite yang not that impressive, jujur aja. Dan ukurannya lebih gede dari Quiet Buds 2 ini. Secara modelnya, TWS ini mirip seperti Eagle Energy Buds 2 Pro yang sedikit lebih kecil dengan material finishing coating hitam full plastik. Kalau Buds 2 Pro kan ada coating silvernya gitu ya. Sementara untuk charging case-nya, Quiet Buds 2 ini cukup simple, compact, dan saya suka case TWS yang kecil-kecil kayak gini karena nggak akan bikin kantong celana timbul ketika dikantongin. Ada satu titik LED indikator di depan dan satu port USB-C di bagian belakang. Simple ya case-nya ini, saya suka banget. Untuk media control, pindah-pindah mode ANC dan transparency mode, aktifin gaming mode, dan lain-lain, kita disediakan sensor sentuh di TWS-nya. Yang secara fungsinya bisa kita atur, bisa kita custom di aplikasi Eagle, teman-teman. Mulai dari tekan 1-4 kali, sampai tekan tahan, disediakan di sini, lengkap banget. Nice. Nah, untuk sensor sentuhnya di sini saya rasa berfungsi dengan normal, dia nggak berasa oversensitif. Saya rasa secara sensitivitasnya pas aja. Untuk fittingnya sendiri, TWS ini cukup stabil dan nyaman di telinga saya. Dan jujur, di antara TWS ANC dari Eagle yang selama ini pernah saya pakai, saya lebih pede pakai TWS ini untuk olahraga, terutama olahraga yang cukup ekstrim gitu, karena berasa lebih secure aja, lebih masuk di telinga gitu. Kalian tahu sendiri, relationship saya dengan TWS stem, teman-teman. Jadi jelas saya lebih pede pakai Eagle Quiet Buds 2 ini buat olahraga daripada Eagle Quiet Buds S atau Eagle Quiet Buds Neo. Tapi ingat ya, fitting itu subjektif, teman-teman. Saya tahu beberapa orang yang lebih pede atau lebih nyaman menggunakan TWS yang tipe stem. Kalian harus cobain sendiri sih kalau urusan fitting seperti ini. Lalu, karena fittingnya cukup oke di telinga saya, lalu TWS-nya sendiri cukup masuk ya. Secara passive noise isolation, TWS ini jujur cukup oke. Bahkan tanpa harus aktifin ANC sekalipun, ini kekedapannya sudah cukup oke untuk nge-muffle atau mengurangi suara orang-orang ngobrol. Ya, suara-suara mid frekuensi gitulah, teman-teman. Dan untuk level atau variasi active noise cancellingnya bisa kita atur di aplikasi Eagle. Mau di mode commuting atau indoor atau outdoor atau secara manual kita atur sendiri level kekedapan ANC-nya. Kalau mau ANC yang maksimal, mending atur pakai mode manual ini aja. Mode outdoor sebenarnya secara kekuatan ANC paling mendekati level maksimal di mode manualnya. Sedangkan untuk indoor dan commuting agak kurang kedap dibandingkan mode outdoor. Nah, tapi kalau kita atur ANC-nya di mode manual di aplikasinya ini, yang agak merepotkan adalah ketika misal kita sudah selesai atur nih kekedapannya di mode manualnya, lalu kita balikan TWS ini ke charging case-nya, dan sekarang TWS dalam keadaan disconnect ya, karena TWS udah kembali ke charging case. Di momen berikutnya ketika kita mau pakai TWS ini lagi, dimana kita keluarkan TWS ini dari charging case-nya, level ANC-nya akan otomatis balik ke settingan level paling rendah. Jadi harus dimentokin secara manual lagi di aplikasinya. Saya harap akan ada software update dari Eagle, karena saat ini di mode ANC manualnya, ketika reconnect, Eagle Quiet Buds 2 ini nggak bisa mengingat settingan terakhir dari level ANC di mode manual yang kita sudah atur, teman-teman. Tapi kalau ngomongin soal performa ANC-nya sendiri, no worries, nggak ada masalah. Dengan ANC yang cukup kedap,
mampu meredam low frequency secara total, dan juga bahkan nge-muffle sebagian frekuensi mid-range, dan bahkan upper mid ketika saya cobain. QuietBuds 2 ini TWS dengan kekedapan noise cancellation paling oke yang pernah saya coba untuk harga di bawah 300 atau bahkan 400 ribu rupiah. Dan ini tentu bukan cuman karena ANC-nya aja, tapi juga berkat passive noise isolation-nya yang oke punya, cukup kedap. Berkat passive noise isolation yang lebih kedap, lebih oke daripada di Anker R50 ENC, Eagle QuietBuds S, Eagle QuietBuds Neo, plus ditambah kekuatan ANC yang minimal setara dengan Eagle QuietBuds S, menjadikan TWS ini secara overall kekedapannya berasa lebih kedap daripada Anker R50 ENC, Eagle QuietBuds S, dan Eagle QuietBuds Neo, teman-teman. Dan nggak cuma sedikit lebih kedap, khusus kalau kita bandingkan sama Anker R50 ENC, di sini juga ANC-nya sedikit lebih nyaman karena efek air cabin pressure atau tekanan udara pesawat gitu, itu lebih minim di sini daripada di R50 ENC yang ketika saya bandingkan sebelah-sebelahan agak lebih berasa di ANC-nya Anker R50 ENC. So, kalau kalian cari kekedapannya maksimal dengan kenyamanan yang oke juga, saya rekomenin Eagle QuietBuds 2 ini, khusus ANC teman-teman, di harga di bawah 300 ribu rupiah. Namun sayangnya, passive noise isolation yang kedap rupanya berdampak ke performa transparency mode dari QuietBuds 2 ini. Karena untuk transparency mode, saya rasa TWS ini agak kurang secara clarity-nya kalau dibandingin sama Eagle QuietBuds S dan Eagle QuietBuds Neo. Yang menurut saya masih mungkin dua TWS dengan transparency mode terbaik untuk harga di bawah 400 ribu rupiah yang pernah saya cobain. Khususnya area upper mid dan treble ini agak mendem. Jadi suara orang-orang terdengar agak lebih warm, lebih dark dari aktualnya. Meski untungnya karena volume transparency mode-nya masih cukup kencang, transparency mode di Eagle QuietBuds 2 ini masih bisa saya pakai untuk sekedar ngobrol-ngobrol santai dengan orang-orang di sekitar saya. Meski secara clarity-nya agak kurang. Dan ketika kita berpindah-pindah dari mode ANC ke transparency mode atau ANC off, akan ada voice prompt suara cewek yang ngasih tahu ke kita berada di mode apa. Voice prompt yang sama yang digunakan di Eagle QuietBuds S dan QuietBuds Neo, teman-teman. Dan ketika voice prompt suara cewek ini berbicara, maka media yang lagi kita play akan berkurang volumenya sekitar separuh lah. Nggak sepenuhnya ditutupin, nggak sepenuhnya hilang, hanya separuh dikurangin aja, diplanin dikit, dengan suara voice prompt yang lebih gede di sini. Ya, untungnya di sini nggak sampai dihilangkan suara media yang lagi kita play. Itu saya bete banget biasanya. Meskipun saya sendiri lebih suka kalau suara media yang lagi kita play itu volumenya nggak dikurangin, tapi di saat bersamaan voice prompt-nya silahkan masuk. Saya pribadi lebih suka yang seperti itu, seperti yang ada di Anker R50 ENC. Untuk ketahanan terhadap air, cek IPX5, standar kebanyakan TWS ANC budget saat ini. Untuk ketahanan baterainya, Eagle ngeklaim QuietBuds 2 ini bisa kasih playtime music selama 6 jam di volume 50%. Dan itu dengan kondisi ANC on, teman-teman. Plus charging case-nya bisa kasih extra recharge sebanyak 3 kali. Waktu saya tes sendiri di volume 50% dengan ANC on, saya play music, TWS ini bisa bertahan selama 6 jam 20 menit. Untuk ukuran TWS non-stem di harga budget, hasil ini cukup oke, teman-teman. Sebagai ilustrasi perbandingan ke kalian, salah satu pesaing utama dari TWS ini yang sama-sama non-stem, yakni Anker Soundcore A30i, hanya bisa bertahan mainin musik selama kurang dari 5 jam di pengetesan saya, di volume yang kurang lebih sama, teman-teman. Lalu untuk delay audio videonya, ketika saya pakai buat nonton YouTube, untuk beberapa video saya nyadar ada sedikit delay lip sync. Untuk mengurangi delaynya, kita bisa aktifin gaming mode, dan sekarang delaynya sudah nggak noticeable, sudah nggak berasa, secara lebih konsisten. Tapi lagi, tanpa gaming mode saya hanya nyadar ada delay di beberapa video saja. Untuk Bluetooth-nya sendiri sudah menggunakan Bluetooth versi 5,3 dengan kodek SBC dan AAC. Dan sayangnya, TWS ini belum support fitur multi-point, teman-teman. Fitur itu masih eksklusif untuk Anker R50 ENC dan Anker A30i untuk range harga 300 ribuan ke bawah. Kalau gitu sekarang kita pergi keluar, teman-teman, kita tes kemampuan mikrofon, kemampuan call dari Eagle QuietBuds 2 ini. Cus! Oke, teman-teman, kembali di call test untuk TWS ataupun headphone. Saat ini saya sudah berada di tempat saya biasa melakukan call test untuk TWS. Saat ini saya berada di balkon suatu restoran yang cukup ramai seperti biasa ya. Ada banyak mobil lalu lalang di jalan raya yang cukup ramai di sebelah kanan saya. Lalu juga ada beberapa orang ngobrol di sekitar saya, teman-teman.
Dan ada angin yang berhembus, sebenarnya nggak terlalu kencang banget, tapi juga nggak pelan banget lah. Oke, gimana menurut kalian call quality dari Eagle Quiet Buds 2 ini, teman-teman? Di kondisi seperti ini, kondisi yang cukup ramai ya, kondisi yang cukup challenging untuk mengetes, menguji sebuah mikrofon. Cek 123, cek 123. Sebagai perbandingan, kita akan coba bandingkan dengan mikrofon dari TWS salah satu pesaingnya, teman-teman. Oke. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini saya sudah berpindah menggunakan Anker Soundcore R50i NC, teman-teman. Salah satu pesaing berat dari Eagle Quiet Buds 2 ini. Cek 123, cek 123. Situasinya, kondisinya masih sama persis ya, seperti tadi. Gimana menurut kalian? Call quality dari Eagle Quiet Buds 2 tadi, kalau dibandingin sama Anker R50i NC ini, teman-teman. Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita bahas audio dari Eagle Quiet Buds 2 ini yang secara speknya dilengkapi dengan driver dari grafin, membran grafin gitu, dengan ukuran 10 mm. Yang mana secara ukuran ini berarti seukuran dengan drivernya Eagle Quiet Buds generasi pertama, lebih gede dari Energy Buds 2 yang hanya 6 mm, dan nggak sebesar Quiet Buds S yang berukuran 14 mm. Tapi tentu yang lebih penting dari sekedar codec ataupun ukuran driver adalah bagaimana driver tersebut di-tuning di level hardware-nya. Secara power dulu, Eagle Quiet Buds 2 ini secara powernya mirip-mirip dengan Anker R50i NC. Jadi saya biasa dengerin kedua TWS ini dengan Spotify atau Apple Music di HP Android maupun iPad saya di volume 50-60% itu udah cukup. Nah, dengan fitting di telinga saya, TWS ini by defaultnya tuningannya ini menurut saya serba nanggung gitu. Overall mungkin lebih ke arah balance ke warm, cenderung ke warm ya. Karena di sini treble-nya cukup cepat roll off-nya. Vokalnya di sini berasa muffled kalau saya bilang, dan colored banget. Dan overall presentasi audionya ini kayak kesannya tuh ke arah madi gitu teman-teman. By defaultnya, sebagai perbandingan, Anker R50i NC by defaultnya punya resolusi audio agak lebih baik, lebih natural, dengan vokal yang juga lebih clear, bass lebih thumping, dan pemisahan instrumen yang lebih baik. Dan kalau tanpa diotak-atik EQ-nya, I'm not a fan of audio dari TWS Quiet Buds 2 ini maupun Anker R50i NC. Terutama Quiet Buds 2 ini teman-teman. Yang di sini bahkan berasa lebih muffled dengan instrumen yang kurang rapi pemisahannya. Jadi kayak berasa nyampur aduk gitu, kejumbled gitu. Kalau dibandingin sama R50i NC. Tapi beda cerita kalau kita sudah gunakan EQ custom yang dibawakan di kedua TWS ini, di mana saya berusaha memaksimalkan custom EQ, multiband EQ dari kedua TWS ini di aplikasinya. Dan dalam hal ini, Eagle lebih unggul berkat jumlah titik frekuensi yang bisa diatur, di mana ini agak lebih banyak, hingga 10 titik frekuensi berbanding 8 titik frekuensi di aplikasinya Anker. Plus, untuk frekuensi region bass yang bisa diatur di aplikasinya R50i NC, hanya region 100 dan 200 Hz aja. Ini yang saya agak sayangkan, yang berarti hanya area mid bass bagian atas dan juga upper bass, teman-teman. Padahal saya gatel banget pengen otak-atik region sub-bass-nya di sini, pengen saya tone down karena di sini terlalu di-boost untuk standar balance, standar netral saya, teman-teman. Sedangkan frekuensi bass di aplikasi Eagle bisa kita atur di region 31, 62, dan 125 Hz. Lebih presisi, lebih lengkap, jadi bisa kita otak-atik mulai dari region sub-bass, mid-bass, dan upper bass juga ada. Nah, kurang lebih setting EQ custom saya untuk Quiet Buds 2 ini seperti ini teman-teman. Sedangkan untuk R50i NC saya masih belum bisa menemukan setting EQ custom yang bener-bener bikin puas. Paling saya cuma bisa buat vokalnya jadi lebih maju dikit seperti ini. Oleh karena itu, dengan custom EQ yang lebih fleksibel, saya rasa dalam hal potensi refinement audio, potensi memaksimalkan sound quality yang bisa kita dapatkan dari dua TWS ini, Eagle Quiet Buds 2 dengan multiband EQ yang lebih banyak titik frekuensinya lebih unggul daripada Anker R50i NC dalam hal ini. Dengan EQ custom ini, saya bisa ngedapetin kualitas vokal yang lebih natural, lebih clear, treble yang lebih refine, staging dan pemisahan instrumen yang lebih rapi sekarang dibandingin Anker R50i NC dengan berbagai EQ presetnya maupun EQ custom yang disediakan oleh Anker di sini.
Kalau ada salah satu aspek di audionya yang menurut saya R50i-NC lebih recommended daripada Quiet Buds 2 adalah buat kalian para kaum basshead, dimana bass dan terutama sub-bassnya di R50i-NC ini lebih menggelegar, lebih kuantitinya lebih gede lah daripada yang ada di Quiet Buds 2. Dan buat yang nggak suka otak-atik EQ custom dan cuman mau audio yang defaultnya aja, nggak mau ribet otak-atik EQ atau gonta-ganti EQ preset, R50i-NC masih lebih oke, masih lebih proper audionya. Karena untuk Quiet Buds 2 ini memang perlu diotak-atik dulu EQ-nya untuk bisa ngedapetin audio yang lebih balance, lebih clear, menurut saya lebih proper lah. So gitu dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Eagle Quiet Buds 2 meramaikan pasar TWS di harga di bawah Rp300.000 dengan ANC. Ngebikin raja tahun lalu R50i-NC jadi nggak tenang. Oke, well, kalau soal kelengkapan fitur, memang masih menang Anker R50i-NC karena sudah ada multi-point dan transparency mode yang sedikit lebih baik. Tapi kalau soal potensi sound quality dan juga kekuatan ANC, terutama kekedapannya di sini, performa Eagle Quiet Buds 2 saya rasa lebih unggul daripada R50i-NC. Ini bukan lagi raja ANC di harga di bawah Rp300.000. Jadi tentukan pilihan dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Buat saya, duel antara dua TWS ini masih cukup berimbang. Meski sebenarnya nggak bener-bener di satu kategori ya, karena R50i-NC ini TWS STEM, Quiet Buds 2 TWS non-STEM. Kalau gitu kita ketemu di video berikutnya teman-teman. See you, bye guys.